Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Rifazuli dengan NIM 2310212040 dari Prodi Farmasi. Di sini saya akan membuat tugas baca 2 dan 3 yang tentang sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan, rasionalisme, empirisme, dan sintesis Kantian. Pengantar, kita semua memiliki banyak hal yang terjadi dalam pikiran kita, seperti keyakinan, hasrat, harapan, mimpi, dan imajinasi. Seperti keyakinan, hasrat, harapan, mimpi, gambar imajiner, pengetahuan, cinta, dan benci untuk menyebutkan beberapa. Pernahkah Anda mempertimbangkan sumbernya? Bagaimana semua itu bisa menjadi bagian dari proses berpikir? Bagaimana semua itu menjadi ide dalam pikiran kita? Beberapa filsuf mengaitkan sumber ide kita dengan indera, termasuk indera batin seperti emosi dan 5 indera luar, penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecapan, dan sentuhan. Kita mungkin merasakan dunia secara langsung atau tidak langsung melalui pikiran orang lain. Beberapa filsuf bahkan mengklaim bahwa semua ide kita harus berasal dari indera kita. Klaim ini menyatakan bahwa masing-masing dari kita dilahirkan dengan pikiran yang seperti tabula rasa, bahasa Latin untuk batu tulis kosong atau kertas kosong, yang di atasnya tidak ada apapun yang tertulis dan kita dapat mengisinya melalui pengalaman saat kita terpapar oleh dunia. Pengetahuan yang bergantung pada pengalaman atau yang muncul setelah pengalaman disebut a posteriori, bahasa Latin untuk dari yang terakhir, karena pengetahuan a posteriori bersifat empiris, berdasarkan pengamatan atau pengalaman. Maka pandangan ini disebut empirisme. Yang berlawanan dengan empirisme adalah rasionalisme. Pandangan bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. Rasionalis mempromosikan pengetahuan matematis atau logis sebagai contoh paradigma. Pengetahuan seperti itu menurut mereka dapat ditangkap melalui akal semata tanpa melibatkan indera secara langsung. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan yang diakses melalui penalaran bersifat abadi, yaitu ia ada dan tidak berubah sepanjang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Misalnya, 2 tambah 3 tetap 5. Kaum rasionalis terkesan dengan kepastian dan kejelasan pengetahuan yang diberikan oleh penalaran, dan mereka berpendapat bahwa metode ini juga harus diterapkan untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia. Bukti indera harus sesuai dengan kebenaran akal, tetapi bukti indera itu bukan prasyarat untuk memperoleh kebenaran. Pengetahuan yang tidak bergantung pada atau mendahului pengamatan dan pengalaman disebut a priori, atau bahasa Latin dari yang pertama. Rasionalis berpendapat bahwa akal adalah dasar dari pengetahuan a priori. Tetapi dari mana kita pada akhirnya mendapatkan ide-ide menjadi dasar akal jika bukan dari pengamatan atau pengalaman? Rasionalis cenderung menyukai innatisme, keyakinan bahwa kita dilahirkan dengan ide-ide tertentu yang sudah ada dalam pikiran kita. Artinya ide itu merupakan bawaan dalam diri kita. Di antara contoh-contohnya adalah prinsip matematika atau logika, pemahaman moral, dan konsep Tuhan. Meskipun kaum innatis mengklaim bahwa ide-ide seperti itu ada dalam diri kita sejak lahir, ini tidak menjamin kesadaran langsung kita akan kehadirannya. Akal adalah fakultas yang memungkinkan kita untuk menyadari atau mengaksesnya. Berikut ini ide-ide bawaan dengan demikian menjadi dasar dari model rasionalisme. Penekanan rasionalisme terhadap pengetahuan a priori. Filsuf Prancis René Descartes dan filsuf Jerman Gottfried Wilhelm Leibniz, dua pemikir rasionalis yang penting, mendukung keberadaan ide-ide bawaan dan realisasinya melalui akal. Mereka berpendapat bahwa kebenaran yang diungkapkan oleh ide-ide semacam itu bersifat abadi, niscaya, dan universal. Bagi Descartes, ada berbagai cara yang melaluinya kita memperoleh pengetahuan. Beberapa ide bersifat bawaan, beberapa bersumber dari luar, dan beberapa yang lain dibuat oleh kita. Descartes memberikan contoh gagasan tentang Tuhan sebagai ide bawaan dalam diri kita serta gagasan tentang keberadaan seseorang. Menurut Descartes, ide-ide bawaan seperti kebenaran, geometri, dan hukum logika diketahui melalui akal terlepas dari pengalaman, karena pengalaman hanya memberi kita
contoh-contoh tertentu dari banyaknya pikiran. Dari pikiran menemukan ide-ide universal yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya, ide-ide ini bersifat a priori. Ide-ide bawaan Descartes telah dibandingkan dengan informasi yang tersimpan dalam sebuah buku. Ide-ide ada di dalam diri kita meskipun tidak selalu hadir di pikiran. Begitu kita mulai membaca buku itu, isinya mengungkapkan dirinya kepada kita, sama seperti penalaran mengungkapkan ide-ide bawaan kita kepada kita. Dengan kata lain, hanya melalui pembacaan atau pemikiran yang cermat kita dapat memahami ide mana yang bersifat bawaan dan mana yang datang kepada kita dari tempat lain. Leibniz menyebut ide bawaan sebagai prinsip. Sebagaimana Descartes, Leibniz berpendapat bahwa prinsip-prinsip dapat diakses oleh akal. Sifat universal dari keberadaan matematis, misalnya tidak diungkapkan oleh indera, adalah fakultas akal yang memperoleh kebenaran universal dari contoh-contoh individual. Leibniz berpendapat bahwa kumpulan contoh yang didasarkan pada indera tidak dapat membawa kita ke kebenaran yang niscaya. Pada saat yang sama, juga jelas bahwa kita dapat memahami banyak kebenaran yang niscaya, seperti matematika. Oleh karena itu, pikiran adalah sumbernya, yang berarti kebenaran-kebenaran ini ada secara bawaan. Namun, ide bawaan bukanlah pemikiran yang lengkap bagi Leibniz. Dia berpendapat bahwa pikiran kita terstruktur demikian rupa sehingga ide atau prinsip tertentu akan muncul pada kita begitu didorong oleh indera, meskipun ide atau prinsip itu tidak berasal dari indera. Ide dan kebenaran ada dalam diri kita pada awalnya, sebagai disposisi atau kecenderungan daripada sebagai pikiran sadar yang aktual. Lalu menentang pengetahuan a priori dengan menolak ide bawaan. Klaim kaum empiris bahwa semua pengetahuan kita berasal dari pengalaman sangat kontras dengan konsep ide bawaan. Bagi kaum empiris, semua pengetahuan bersifat a posteriori, artinya diperoleh melalui atau setelah pengalaman. John Locke, seorang filsuf empiris Inggris, mengadopsi dua pendekatan untuk mempertanyakan ide-ide bawaan sebagai dasar dari pengetahuan a priori. Pertama, ia menunjukkan bahwa ide-ide bawaan didasarkan pada klaim yang meragukan. Kedua, bersama dengan empirisme Skotlandias de Hume, Locke menunjukkan bagaimana empirisme mampu menawarkan teori pengetahuan yang lebih baik melalui pengetahuan a posteriori. Locke memulai dengan mempertanyakan sifat universal dari ide bawaan. Dia menentang klaim bahwa ide bawaan hadir dalam diri kita semua dengan mencatat bahwa anak-anak yang cukup muda dan orang dewasa tanpa pendidikan yang diperlukan tidak memiliki konsep tentang Tuhan atau pengetahuan tentang prinsip-prinsip logika atau matematika. Oleh karena itu, tidak berdasar jika mengatakan bahwa ide bawaan bersifat universal. Melalui pengalaman dan pengamatanlah kita memperoleh ide-ide seperti itu. Artinya ide-ide itu bersifat a posteriori. Di sini Leibniz membela pandangan innatis dari kebaratan Locke dengan menunjukkan bagaimana anak-anak dan orang tidak memiliki pendidikan yang diperlukan mampu menggunakan prinsip-prinsip logika dan matematika dalam kehidupan sehari-hari mereka tanpa memahami apa itu prinsip logika dan matematika atau tanpa mampu mengartikulasinya dalam kata-kata. Seorang anak menggunakan contoh saya sendiri. Tahu tanpa kebingungan bahwa dia tidak bisa duduk di pangkuan kedua orang tuanya pada saat yang bersamaan. Dengan demikian pula, mereka yang tidak belajar matematika secara formal masih dapat mengetahui bahwa dua ladang jagung berbentuk segitiga berdekatan yang dipisahkan oleh pagar di sisi terpanjangnya dapat membuat satu ladang jagung persegi dengan menghapus pagar yang memisahkannya. Terbukti seperti yang dikatakan Leibniz, prinsip umum logika dan matematika adalah bawaan, tapi ini tidak berarti bahwa semua ide bawaan diterima secara universal. Ada kemungkinan bahwa kita semua memiliki ide bawaan, namun beberapa dari kita tidak menyadarinya. Locke lebih lanjut berpendapat, bagaimanapun tidak ada apapun di dalam pikiran yang tidak disadarinya. Memiliki ide bawaan tanpa menyadari bukanlah posisi yang layak bagi Locke. Sebuah ide harus dialami atau dipikirkan terlebih dahulu. Bagaimana lagi ia bisa ada di dalam pikiran? Pada titik ini,
Leibniz tidak setuju dengan Locke. Adalah mungkin untuk memiliki banyak ide dalam pikiran tanpa kita menyadarinya. Misalnya, Anda menyerap lagu yang diputar di pasar tanpa menyadarinya secara sadar. Lagu itu tidak mudah diakses atau transparan dalam pikiran Anda, karena Anda tidak dapat mengingatnya. Namun, ia mungkin dapat dikenali setelah mendengarnya lagi. Jadi, ia pasti sudah ada di dalam dan di suatu tempat dalam arti tertentu. Demikian pula ide bawaan bisa ada di pikiran Anda tanpa Anda sadari. Kita dilahirkan dengan fasilitas untuk mewujudkan ide-ide bawaan. Ketika kondisi yang menguntungkan diperoleh di kemudian hari, seperti ide-ide keindahan, keadilan, dan kebenaran matematis, jawaban Locke adalah bahwa realisasi ide atau kapasitas dalam situasi yang tepat berlaku untuk semua ide, bukan hanya ide yang konon bawaan. Dia menantang Sinantis untuk menghasilkan kriteria untuk membedakan ide bawaan dari yang bukan bawaan. Leibniz menanggapi dengan kriteria seperti berikut. Ide bawaan itu bersifat niskaya, ia pasti benar, tidak dapat salah. Sedangkan ide-ide non-bawaan hanya bersifat kontingen, mungkin benar, mungkin salah. Kita dapat membedakan kebenaran niscaya dan karenanya abadi menurut pandangan Leibniz dari kebenaran yang bergantung pada berbagai fakta. Penekanan empirisme terhadap pengetahuan a posteriori. Locke mengeklaim bahwa untuk menunjukkan bagaimana pikiran yang seperti tabula rasa saat lahir memperoleh pengetahuan. Bagi para empirisis, pengalaman semata melengkapi pikiran kita dengan ide-ide sederhana yang merupakan elemen dasar pengetahuan. Setelah ditunjukkan bahwa semua ide dapat berasal dari pengalaman, akan berlebihan untuk menambahkan ide bawaan. Jadi, apakah pengetahuan a posteriori membuat kita menolak pengetahuan a priori? Mari kita cari tahu. Bagi Locke, pengetahuan berdasarkan pengalaman itu mudah dipahami. Dia meminta kita untuk menganggap bahwa kita memiliki ide bawaan tentang warna dan bahwa kita juga dapat melihat warna dengan mata kita. Dalam hal ini, karena kita tidak perlu bergantung pada keduanya, maka kita cukup mengandalkan indera kita. Karena lebih mudah dan sederhana untuk memahami pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman indera daripada pengetahuan yang berasal dari beberapa sumber yang tidak kita sadari. Di sini Locke menerapkan prinsip pisau cukur Occam yang menunjukkan bahwa sebisa mungkin kita harus mengadopsi penjelasan yang sederhana daripada yang rumit. Penjelasan sederhana memiliki kelebihan berupa kurang rentan terhadap kesalahan dan lebih ramah terhadap pengujian daripada penjelasan yang rumit yang tidak dapat menambah nilai penjelasan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah pengetahuan a posteriori saja memberi kita pengetahuan yang memadai tentang dunia? Mari kita ambil contoh mengalami dan dengan demikian mengetahui bunga seperti mawar. Saat kita mengalami mawar, warna, tekstur, dan aromanya yang khas adalah ide-ide yang melaluinya, atau kita merasakan bunga mawar, kita masih bisa memikirkannya. Kita juga dapat mengenalinya saat berikutnya kita melihat bunga tersebut dan mempertahankan keyakinan bahwa bunga itu berbau manis, indah untuk dilihat dan lembut untuk disentuh. Ini menunjukkan bahwa selain penginderaan, kemampuan untuk membentuk konsep tentang objek yang kita temui sangat penting untuk mengetahui dunia. Pengalaman juga memungkinkan kita membayangkan apa yang kita alami secara langsung seperti putri duyung. Imajinasi semacam itu dimungkinkan karena kita mengalami secara langsung bagian-bagian berbeda dari objek imajiner ini secara terpisah, menggabungkan pengalaman-pengalaman ini dalam pikiran dengan cara yang teratur menghasilkan objek yang dibayangkan. Seandainya kita belum pernah mengalami dan dengan demikian belum pernah membentuk konsep ikan dan wanita secara terpisah sebelumnya, kita tidak akan dapat membayangkan putri duyung saat ini. Pertimbangan ini mengarahkan Locke untuk mengategorikan semua pengalaman indera kita ke dalam ide sederhana dan ide kompleks. Ide sederhana adalah ide dasar dan tak terpisahkan, seperti ide warna merah. Ide kompleks dibentuk oleh pikiran, baik dari lebih dari satu ide sederhana atau dari kesan kompleks. Ide-ide kompleks dapat dibagi karena mereka memiliki bagian-bagian, contohnya termasuk tiran emas, tentara, dan alam semesta. Ide atau konsep saya tentang suatu objek, entah sederhana atau kompleks, pada akhirnya dapat ditelusuri kembali ke kesan indera yang terkait.
Hume filsuf empiris penting lainnya menulis tentang ide sebagai salinan dari kesan. Kesan itu gamblang dan hidup, seperti yang diterima langsung dari pengalaman indera. Hume juga memungkinkan kesan batin, termasuk kecemburuan, kemarahan, dan sebagainya. Ide adalah salinan mental atas kesan ke dalam atau keluar yang menjadikannya samar atau lemah. Coba bandingkan pengalaman persepsi dengan mengingatnya dari ingatan. Hume berpendapat bahwa saat tidak ada kesan, tidak akan ada ide. Seorang buta tidak dapat memiliki ide tentang warna, menurut Hume. Seseorang tidak dapat dilahirkan dengan ide yang tidak berasal dari kesan apapun. Jadi, tidak ada ide bawaan bagi Hume. Namun, dia setuju bahwa kecenderungan kita untuk menghindari rasa sakit atau untuk mencari banyak kesenangan dan keinginan kita itu bersifat bawaan. Di sini saya berpendapat bahwa bahkan kecenderungan ini didasarkan pada kesan indrawi kita dan ide terkait yang kita bentuk dari kesan itu. Kecenderungan mental itu untuk berulang kali mencari kesenangan atau menghindari rasa sakit datang kepada kita hanya setelah kejadian pertama terpapar salah satu sensasi itu. Berbeda dengan Descartes, bahkan ide tentang Tuhan termasuk pengetahuan a posteriori bagi Hume, karena tidak ada seorang dari kita yang mengalami Tuhan secara langsung. Menurut Hume, tidak ada kesan tentang Tuhan yang tersedia bagi kita untuk membentuk ide yang sesuai. Dalam pandangan Hume, imajinasi kita membentuk ide ini dengan memperluas pengalaman kita tentang kualitas yang baik yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita. Mengingat bahwa bahkan ide tentang Tuhan dapat diturunkan dari kesan-kesan indrawi. Ini memberikan dukungan lebih lanjut pada klaim empiris bahwa semua ide kita bersifat a posteriori. Oleh karena itu, menurut Hume, klaim rasionalis tentang keberadaan ide-ide bawaan dan dapat pengetahuan a priori itu keliru. Kekurangan teori tabula rasa. Kelemahan teori tabula rasa kaum empiris dapat terungkap jika kita dapat menunjukkan bahwa tidak semua ide kita berasal dari kesan yang terkait. Namun ini tidak berarti kita harus kembali ke teori rasionalis tentang ide bawaan seperti yang akan kita lihat. Rencananya adalah menjadikan kaki alternatif ketiga. Kehadiran konsep-konsep umum dalam pikiran kita menunjukkan bahwa tidak selalu ada hubungan satu-satu antara ide dan kesan indrawi yang terkait. Misalnya, kita melihat berbagai contoh warna biru di sekitar kita. Dan dari contoh ini kita membentuk konsep umum tentang biru. Konsep umum ini tidak disalin dari satu kesan tertentu tentang biru, atau bahkan dari corak tertentu warna biru. Kita juga memiliki konsep abstrak seperti keadilan, kebaikan, dan keberanian, dan tidak dapat dilacak dengan kesan indrawi yang terkait. Dalam kasus seperti itu, kita mengalami tindakan atau contoh keadilan, kebaikan, dan keberanian yang berbeda. Tetapi jika konsep abstrak ini disalin dari kesan tertentu, maka hanya contoh-contoh ini yang bukan konsep itu sendiri yang akan ada di dalam pikiran kita. Oleh karenanya, konsep itu dibentuk atau dipahami dari disalin. Demikian pula konsep-konsep relasional seperti di atas di antara sama dan sejenisnya diwujudkan bukan dengan menyalin kesan-kesan yang terlibat. Faktanya, tidak ada kesan sama sekali yang terkait dengan konsep relasionalis ini. Kita malah menerima kesan tentang objek-objek partikular yang ada dalam hubungan seperti itu. Kucing duduk di atas tikar, Selat Inggris yang terletak di antara Britania Raya dan Eropa daratan, 1 dikurangi 1 sama dengan 0, dan seterusnya. Singkatnya, pembentukan konsep umum abstrak dan relasionalis dalam pikiran kita menunjukkan bahwa aliran kesan yang tidak terputus tidak akan membentuk semua ide yang kita miliki. Ahli-ahli ini mensyaratkan bahwa sejak lahir, pikiran setidaknya sebagian dilengkapi dengan struktur atau arsitektur yang memungkinkannya memahami kesan mentah yang diterimanya dan untuk membentuk konsep yang di dalamnya tidak ada korespondensi satu-satu antara kesan dan ide. Ini menantang keaslian tabula rasa. Ini membawa kita ke tahap perlu menemukan alternatif ketiga yang sangat diperlukan, yang dapat memfasilitasi pengetahuan yang lebih lengkap tentang dunia.
Ini memerlukan persilangan antara a priori dan a posteriori atau rekonsiliasi keduanya. Kombinasi konsep dan objek, persepsi, kesegaran dan sifat langsung sensasi, kesan dan persepsi membuatnya pasti. Mari kita secara singkat membongkar ide ini. Pertimbangkan apakah kita bisa salah tentang sensasi kita. Secara umum dianggap bahwa sementara kita bisa salah tentang seperti apa di dunia, kita tidak bisa salah tentang fakta bahwa kita memiliki sensasi tertentu. Bahkan jika Anda sedang bermimpi detik ini dan tidak ada buku nyata di depan mata Anda tidak dapat menyangkal bahwa Anda mengalami sensasi tertentu yang menyerupai halaman putih dan font hitam dalam bentuk kata-kata. Oleh karenanya, sensasi kita itu pasti dan kita tidak dapat meragukan bahwa ia ada. Namun ada kemungkinan bahwa terkadang kita tidak yakin bagaimana mengarakterisasi sensasi tersebut. Misalnya, Anda mungkin melihat mobil yang mencolok dan tidak yakin apakah warnanya hijau metalik atau abu-abu. Jadi mungkin Anda memiliki kebingungan dalam mengetahui gambar sensasi Anda. Tetapi itu tidak mempengaruhi kepastian dan keraguan sensasi itu sendiri tentang apa yang ada di sini dan saat ini untuk Anda. Filsuf Jerman Immanuel Kant berpendapat bahwa agar persepsi kita masuk akal bagi kita, persepsi itu harus diterima ke dalam konsep yang ada di dalam pikiran kita. Struktur pemahaman ini memungkinkan pikiran kita memproses kesan yang kita alami, kecuali berbagai sensasi mentah yang kita terima dari pengalaman diklasifikasikan ke dalam kategori pemahaman yang berbeda. Kita tidak dapat memahaminya. Misalnya, pikiran harus memiliki kemampuan untuk setidaknya mengenali apakah dua sensasi itu merupakan atau berbeda. Tanpa kemampuan ini, kita tidak dapat memahami pengalaman atau pertimbangkan bahwa kita juga memiliki bahwa objek berada dalam ruang dan waktu, berada dalam hubungan sebab akibat, dan termasuk dalam kategori kesatuan pluralisme, afirmasi negasi, partikular universal, dan sejenisnya. Di sini, sekali lagi, kita tidak mampu memahami pengalaman apapun yang tidak diproses melalui kategori-kategori ini. Kant berpendapat bahwa oleh karena itu, ruang waktu, sebab, akibat, kuantitas, kualitas, dan sejenisnya dipresentasikan kepada kita dalam struktur atau konsep bawaan yang sesuai dengan pikiran kita sebelum pengalaman. Menurut Kant, kategori ini bersifat transendental, dalam arti bahwa mereka menjembatani kesenjangan antara pikiran dan dunia. Mereka adalah struktur jembatan atau konsep tersembunyi yang menempati papan tulis kosong dan membentuk cara kita memikirkan dan mengalami dunia. Tentu saja konsep-konsep ini juga membutuhkan masukan, input atau objek persepsi objek. Kesadaran langsung yang disampaikan langsung kepada kita dalam pengalaman persepsi melalui objek indera seperti pandangan Kant yang terkenal diungkap. Objek persepsi tanpa konsep itu buta dan konsep tanpa objek persepsi itu kosong. Sejauh ini kita telah melihat melalui berbagai tahapan bahwa rasionalisme dan empirisme tidak lengkap. Idealisme transendental Kant demikian matangannya disebut mencapai keseimbangan mendamaikan keberadaan tersebut. Dia menggabungkan masukan sensorik dan konsep bawaan menjadi satu kesatuan tentang bagaimana kita memahami dunia. Sebelum kita mengakhiri bab dengan langkah terakhir pendekatan Kant, mari kita kembali ke Descartes dan Hume. Sekali lagi, dua filsuf yang paling mempengaruhi Kant. Pengetahuan sintetik a priori. Descartes berpikir bahwa akal saja dapat memberikan kepastian bagi semua pengetahuan manusia. Intuisi dan dedukasi adalah alat yang melaluinya fakultas akan beroperasi. Intuisi adalah kapasitas untuk melihat ke dalam dan memahami objek intelektual dan kebenaran dasar. Sebagai seorang ahli geometri, Descartes berpikir bahwa dedukasi, jenis pembenaran yang kebenaran kesimpulannya dijamin oleh kebenaran premisnya, harus digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia. Dimulai dengan masukan ide-ide yang jelas dan terpilah-pilah, karena intuisi dipisahkan dari bukti indrawi. Kebenaran yang
yang terbentang dapat diketahui secara a priori. Hasilnya adalah bahwa pengetahuan substansial tentang dunia dapat diperoleh secara a priori. Menurut Hume, ada dua cara yang di dalamnya penalaran bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang dunia melalui hubungan ide-ide dan melalui materi fakta. Bagian 4. Hume berpikir bahwa metode dedukasi membangun hubungan di antara ide-ide yang telah kita peroleh melalui pengalaman. Misalnya, seorang ibu adalah orang tua wanita. Hubungan ide-ide ini adalah jenis kebenaran yang kita temukan dalam logika dan matematika. Misalnya, proposisi bahwa lingkungan itu bulat. Mereka itu benar menurut definisinya. Kebenaran seperti itu bersifat niscaya atau pasti. Mereka juga dikenal secara a priori karena mereka tidak bergantung pada bagaimana dunia ini ada. Karena alasan ini, hubungan ide dan edukasi tidak menghasilkan pengetahuan baru yang substantif tentang dunia. Pengetahuan yang mereka berikan sudah dipahami oleh kita. Bahkan jika pemahaman kita hanya tersirat dalam premis-premis argumen deduktif yang kesimpulannya membuat eksplisit. Materi fakta bagi Hume didasarkan pada pengamatan dan pengalaman. Beberapa di antaranya adalah generalisasi yang diperoleh dengan induksi dan atas contoh-contoh tertentu. Kebenaran induksi tidak pasti. Ia paling mentok hanya mungkin karena ia bergantung pada bagaimana dunia ini ada. Misalnya, sejauh ini kita memiliki pengalaman tentang panas dari api, tetapi kita tidak dapat memastikan bahwa ini juga akan terjadi besok. Kita berharap bahwa masa depan akan menyerupai masa lalu, tetapi kita tidak dapat memastikannya. Materi fakta memberi kita kebenaran a posteriori yang secara kontingen benar. Karena materi fakta tidak benar menurut definisi, ia menambahkan informasi baru yang substantif ke pengetahuan kita yang telah tidak seperti hubungan ide-ide sebagai seorang rasionalis pada awalnya. Kant dipengaruhi oleh pembagian pengetahuan yang dibuat oleh Hume ini. Hanya kombinasi akal pengalaman yang dapat memberi kita pengetahuan yang memadai. Menurut Kant, dia mulai dengan memberikan penjelasan tentang hubungan ide yang disebut kebenaran analitik. Dalam kalimat yang menyatakan kebenaran analitik, predikat sudah terkandung di dalamnya atau merupakan arti dari subjek. Misalnya pada kalimat lingkaran itu bulat, predikat bulat sudah terdapat pada subjek lingkaran. Contoh lain yang lumrah dalam kalimat bujangan adalah pria yang belum menikah. Predikat pria yang belum menikah adalah arti dari subjek bujangan. Kita tidak dapat menyangkal kebenaran seperti itu tanpa kontradiksi. Kalimat seperti itu selalu benar, yang berarti bahwa ia benar terlepas dari bagaimana dunia ini ada, karena kita tidak perlu memeriksa dunia untuk mengetahui apakah ia benar-benar kebenaran analitik yang dapat diketahui secara a priori. Kant mengistilahkan materi fakta dengan kebenaran sintaktik. Predikat tidak terkandung di dalam subjek dan juga bukan arti dari subjek. Kebenaran sintaktik tidak benar menurut definisi. Dengan demikian, masuk akal bahwa kebenaran sintaktik didasarkan pada pengamatan dan karena itu pasti bersifat a posteriori. Misalnya, pertimbangkan proposisi. George si bujang adalah seorang penulis. Kita memiliki informasi di sini bahwa orang tertentu bernama George yang menjadi seorang bujang dan penulis, dan pengalaman yang diperlukan untuk mengetahui hal ini karena lawan dari kebenaran sintetik tidak kontradiktoris, maka ia bersifat kontingen. Kant berpendapat bahwa hanya kebenaran sintetik yang mampu memberikan informasi baru yang substantif tentang dunia. Namun, meski demikian, pengalaman indrawi tidak secara pasif memasuki pikiran kita, tapi sesuai dengan struktur mental bawaan kita untuk memfasilitasi pengetahuan. Karena struktur ini bekerja secara independen dari pengalaman, maka ia bersifat a priori. Struktur a priori bawaan dari pikiran kita, konsep kita secara aktif terlibat dalam memahami pengalaman kita. Mereka terlibat dengan membedakan dan mengatur informasi yang diterima dalam pengalaman. Tapi sekali lagi, kemampuan untuk melakukan aktivitas ini menggadaikan bahwa dunia itu sendiri yang memberi kita informasi dan konsep terstruktur dengan cara yang memungkinkan keterpahaman.
Cara-cara tertentu dunia harus terstruktur ruang, waktu, dan hubungan sebab akibatnya. Misalnya menghasilkan kebenaran substantif tentang realitas. Kebenaran ini berlaku bukan hanya karena makna kata atau bentuk logis dari kalimat. Ia bersifat sintetik, dan kebenaran kita sampai pada hasil ini melalui refleksi a priori. Kant berpendapat bahwa kita memiliki pengetahuan sintetik a priori tentang dunia. Kategori pengetahuan yang sebelumnya tidak dikenal sekarang ditambahkan ke kategori standar pengetahuan sintetik a posteriori dan analitik a priori. Masih ada pertanyaan tentang bagaimana konsep kita membedakan dan mengatur informasi yang diterima dari indera. Tujuan ini dicapai melalui tindakan sintesis. Yang Kant maksud sebagai sintesis adalah tindakan menempatkan representasi yang berbeda elemen kognisi bersama-sama dan menangkap apa yang bermacam-macam di dalamnya dalam satu kognisi. Kant menjelaskan 3 jenis sintesis. Proses dimulai dengan sintesis pemahaman dalam persepsi, melewati sintesis reproduksi dalam imajinasi, dan berakhir dengan sintesis pengenalan dalam sebuah konsep. Bagi Kant, pemahaman dalam persepsi melibatkan penempatan objek dalam ruang dan waktu. Sintesis reproduksi dalam imajinasi terdiri dari perhubungan berbagai elemen dalam pikiran kita untuk membentuk sebuah gambar. Dan sintesis pengenalan dalam satu konsep membutuhkan memori pengalaman masa lalu serta mengenali hubungannya dengan pengalaman sekarang, dengan mengakui bahwa pengalaman masa lalu dan masa kini mengacu pada objek yang sama. Kita membentuk konsep tentangnya, mengenali sesuatu sebagai suatu kesatuan objek di bawah suatu konsep, berarti melekatkan makna pada persepsi. Keterikatan makna inilah disebut Kant sebagai apersepsi. Apersepsi adalah titik persatuan diri dan dunia. Bagi Kant, kemungkinan persepsi membutuhkan 2 jenis kesatuan. Pertama, berbagai data yang diterima dalam pengalaman itu sendiri harus mempresentasikan subjek yang sama dan memungkinkan data untuk digabungkan dan disatukan. Kedua, data harus digabungkan dan disatukan oleh diri yang bersatu atau yang disebut Kant sebagai kesatuan kesadaran atau kesatuan persepsi. Kant menyimpulkan bahwa karena kesatuan seperti itu, kita semua sama-sama mampu memahami objek publik yang sama dengan cara yang seragam berdasarkan pengalaman pribadi kita masing-masing. Artinya, kita berada dalam kesepakatan tak terucap mengenai dunia yang mandiri dari pikiran tempat kita hidup yang difasilitasi oleh pengalaman subjektif kita, tetapi diatur oleh struktur mental bawaan yang diberikan kepada kita oleh dunia. Singkatnya, teori Kant memungkinkan berbagai pengetahuan sintetik tentang realitas objektif. Sebagai kesimpulan, dengan mempertimbangkan perdebatan antara rasionalis dan empiris yang berpuncak pada sintesis Kant, bab ini telah menjelaskan masalah bagaimana kita mencapai pengetahuan substantif. Kotak 1. Revolusi Kopernikan Kant dalam epistemologi. Dalam Critique of Pure Reason-nya, Kant merangkum epistemologinya dengan menarik analogi revolusi Kopernikus, yaitu pergeseran astronomi dari model alam semesta geosentris ke heliosentris yang dinamai dengan mengacu pada nama Nicolaus Copernicus. Sampai sekarang diasumsikan bahwa semua kognisi kita harus sesuai dengan objek, tetapi semua upaya untuk menemukan suatu tentang objek secara a priori melalui konsep-konsep yang akan memperluas kognisi kita dalam asumsi ini tidak menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, mari kita coba sekali apakah kita tidak melangkah lebih maju terkait masalah metafisika dengan mengasumsikan bahwa objek harus sesuai dengan kognisi kita, yang akan lebih sesuai dengan kemungkinan yang diminta dari kognisi secara a priori atasnya, yaitu untuk menetapkan sesuatu tentang objek sebelum diberikan kepada kita. Ini akan seperti pemikiran pertama Kopernikus, yang saat ini dia tidak membuat kemajuan yang baik dalam penjelasan tentang gerakan langit jika dia berasumsi bahwa seluruh benda langit berputar mengelilingi pengamat. Mencoba untuk melihat apakah mungkin dia tidak akan lebih berhasil jika dia membuat pengamat berputar dan membiarkan bintang-bintang diam. Sekarang dalam metafisika kita dapat mencoba dengan cara yang sama mengenai intuisi objek. Jika intuisi harus sesuai dengan konstitusi objek, maka saya tidak tahu bagaimana kita dapat mengetahui apapun tentang objek secara a priori.
Tapi jika objek sebagai objek indera sesuai dengan konstitusi fakultas intuisi kita, maka saya dapat merepresentasikan kemungkinan ini dengan sangat baik untuk diri saya sendiri. Namun karena saya tidak bisa berhenti dengan intuisi ini, jika intuisi itu ingin menjadi kognisi, tetapi kita harus merujuknya sebagai representasi untuk mengetahui sebagai objek dan menentukan objek ini melaluinya. Saya dapat mengasumsikan entah bahwa konsep yang melaluinya saya membawa penentuan ini juga sesuai dengan objek, dan kemudian saya sekali lagi dalam kesulitan yang sama tentang bagaimana saya bisa tahu apapun tentang objek itu secara a priori, atau saya berasumsi bahwa objek atau hal yang sama, yaitu pengalaman yang di dalamnya objek itu dapat dikenali sebagai objek yang diberikan itu sesuai dengan konsep-konsep tersebut. Dalam hal ini, saya segera melihat jalan keluar yang lebih mudah dari kesulitan, karena pengalaman itu sendiri adalah semacam kognisi yang membutuhkan pemahaman, yang aturannya harus saya asumsikan dalam diri saya sebelum objek apapun diberikan kepada saya. Karenanya bersifat a priori, yaitu aturan yang ekspresikan dalam konsep secara a priori, yang dengannya semua objek pengalamannya harus sesuai dan dengannya semua objek itu harus setuju.